Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa anak ibu yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Saya Bu. Boleh? Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini lancar ya anak-anak ibu semua. Jadi apa anak-anak ibu sudah tahu kita di sini ngumpul ngapain? Belum Ibu. Apakah anak ibu semua pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum Ibu. Oke, baik ibu sedikit jelaskan ya. Jadi kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok ini dilakukan secara berkelompok seperti ini, seperti yang kita lakukan saat ini. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat anak-anak ibu membahas permasalahan-permasalahan atau hambatan yang sedang hangat-hangatnya terjadi saat ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk memudahkan anak-anak ibu semua bersosialisasi di lingkungan sekitar, memberanikan anak-anak ibu untuk berpendapat nantinya. Seperti itu ya anak-anak ibu. Iya Bu. Namun dalam kegiatan ini ada hal-hal yang harus kita taati bersama-sama, baik dari ibu maupun dari anak-anak ibu sekalian. Yang pertama yaitu anak-anak ibu datang di sini sukarela atau tidak? Sukarela Ibu. Dengan sukarela ya anak-anak ibu semua. Setelah itu anak-anak ibu nantinya ibu harap harus terbuka, jujur dalam membukakan pendapat, saran atau masukan untuk teman-temannya nanti. Dan di sini ada namanya asas kerahasiaan. Jikalau nanti kita ada membahas tentang hal-hal yang sensitif, kita sampaikan di sini saja, kita simpan di sini, jangan kita bawa keluar ya anak-anak ibu. Iya Bu. Yang terakhir adalah kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar ini. Kita menghargai teman-teman berpendapat nantinya ya. Nah, ibu ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, betul. Marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu. Dari ibu dulu ya anak ibu. Ya Bu. Perkenalkan, nama Ibu Jevina ini. Anak-anak ibu bisa panggil Ibu Jevina. Ibu di sini merupakan guru BK yang baru bekerja sekitar 1 tahun. Dilanjutkan perkenalan dirinya dari sebelah mana dulu nih? Sebelah kanan. Baik, dimulai dari sebelah kiri ibu dulu ya. Iya Bu. Halo semuanya, perkenalkan saya Claudia Valda Rosa, biasa dipanggil Valda. Halo Valda. Halo semuanya, saya kan Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Alisa Filiska, biasa dipanggil Aal. Saya itu berasal dari kelas 10 IPS 5. Salam kenal semuanya guys. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faradina Purnata Nisa, biasa dipanggil Dina. Saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Halo Dina. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Islamia, biasa dipanggil Mumut. Saya dari kelas 12 IPS 1, hobi saya sekarang memasak. Halo. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nisa, biasa dipanggil Rizkia. Hobi ya sekarang menggambar. Kia dari kelas 11 IPS. Halo teman-teman. Halo. Sebelah kiri dulu ya. Saya Claudia Valda. Valda, Aal. Valda, Aal, Farah. Valda, Aal, Farah, Muti. Valda, Aal, Farah, Muti, Astia. Sudah saling mengenal nih. Sebelum kita mulai kegiatan kita selanjutnya, Ibu ingin menegaskan kembali bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok, yaitu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok gunanya untuk membahas permasalahan yang lagi hangat-hangatnya terjadi nih anak-anak Ibu. Jadi contohnya seperti ini, ada
cyberbullying, ada bullying, insecure. Contohnya seperti itu ya permasalahan yang akan kita ambil nantinya anak-anak ibu. Sebelum kita lanjut, apakah anak-anak ibu sudah paham atau ada yang ingin bertanya dulu? Sudah ya, Bu. Gimana dengan kondisi tempat duduknya anak-anak ibu? Sudah nyaman atau belum? Sudah ya, Bu. Ada yang mau izin ke toilet? Enggak perlu. Baik. Berarti anak-anak ibu sudah siap nih ya untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya? Sudah ya, Bu. Baik, di kegiatan kita ini ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Jadi topik tugas itu adalah topik yang dari ibu sendiri menentukannya. Sedangkan topik bebas itu adalah topik yang dari anak-anak ibu berikan dan disepakati nantinya. Di kesempatan kali ini kita memakai topik tugas, topik dari ibu sendiri. Yaitu topiknya adalah tentang cyberbullying. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu cyberbullying? Saya, Bu, saya. Boleh? Al? Cyberbullying itu kan, Bu, yaitu kayak gambelangin orang, Bu, di sosial media gitu, Bu. Tapi dia tuh menyamarkan akunnya, Bu, supaya orang-orang tidak tahu bahwasannya itu dia yang menyerang orang lain seperti itu, Bu. Benar sekali apa yang dikatakan Aal. Ada lagi anak ibu yang tahu? Boleh, Mutiara? Kalau menurut Muti ya Bu, cyberbullying itu kayak komentar-komentar negatif gitu Bu di media sosial. Ya, benar sekali. Komentar-komentar negatif ya, Mutiara. Ada lagi anak ibu yang tahu? Ibu, Boleh, Askia? dari Askia sama seperti motif komentar-komentar negatif itu bisa kayak mencela fisik orang lain, mengejek-ngejek fisik orang lain. Baik, benar yang dikatakan Askia mengejek fisik orang lain di media sosial ya. Baik, udah ada 3 anak ibu nih yang menjawab. Apakah anak ibu yang satu sama satu lagi ini sama pendapatnya? Sama. Oh, sama ya berarti pendapatnya ya. Jadi dapat ibu simpulkan bahwa cyberbullying itu adalah perilaku yang menyudutkan orang ya anak ibu, dan yang menjahati orang melalui media sosial ya anak ibu semua. Oke. Apakah anak-anak ibu tahu kenapa orang bisa melakukan cyberbullying ini? Saya, Bu. Ya boleh, Al. Biasanya tuh kan, Bu, karena dia tuh karena dia tuh iseng, Bu. Nah, ada juga yang karena dia tuh memang punya dendam, Bu, sama seseorang itu. Nah, jadi dia tuh ngasih kayak komentar-komentar pedas gitu, Bu. Tapi dia menggunakan akun yang tidak menggunakan nama dia, Bu, gitu. Jadi kayak second akun gitu, Bu. Jadi komentar-komentar pedas karena dia, Bu. Jadi itu karena dendam atau memang karena dia nggak suka sama orang itu atau karena yang iseng-iseng aja gitu sih, Bu. Oke, benar ya dikatakan Aal bahwa orang tuh menghack akun orang lain tuh biar supaya nggak ketahuan gitu, biar dia berkomentar negatif dan nggak ketahuan ya. Apakah anak-anak ibu ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Boleh, Farah. Kalau menurut saya cyberbullying itu bisa aja terjadi gara-gara orang tuh iri sebenarnya sama orang yang diri, Bu. Oke, benar. Karena iri ya, Farah. Selanjutnya ada anak ibu yang ingin menjawab lagi? Sama Ibu. Sama? Oke, sama ya anak ibu semua. Anak ibu tahu nggak apa dampak dari cyberbullying ini? Saya, Bu. Boleh, Al? Semangat kali ya nampaknya Al ini. Kalau dampaknya, Bu, kalau bagi si korbannya itu dia bakalan kayak mentalnya tuh bakalan kena, Bu. Jadi tuh berasa kayak kenapa ya orang pada jahatin saya, jadi dia bakal overthinking gitu, Bu. Nah, kalau bagi si pelakunya itu saya kurang tahu sih ya, Bu, dampaknya apa gitu, Bu. Oke, Al tahu nih kalau si korbannya tuh pasti kena dampak mentalnya ya. Kalau si pelaku belum ya. Apakah anak ibu tahu apa dampaknya lagi? Mana nih duluan nih? Oke. Kalau menurut Muti sama sih kayak A tadi kan, karena bullying ini bisa Overthinking. bisa membuat overthinking, terus juga terganggu mentalnya. Terus yang awalnya dia itu berani untuk tampil di media sosial, tapi karena cyberbullying itu dia nggak berani lagi, Bu. Oke, baik. Apa yang dikatakan Mutiara itu sama Al tuh benar ya anak ibu. Ada lagi anak ibu yang tahu dampaknya apa? Saya, Bu, Boleh ya. sama seperti kawan-kawan yang lain, mungkin tambahannya korbannya ini jadi nggak percaya diri, Bu, terus nggak bisa menerima dirinya sendiri. Baik, jadi tidak percaya diri ya Askia ya. Gimana yang lain? Masih ada? Sama ya. Oke. Di sini
sini, apakah anak-anak ibu tahu nggak solusi dari cyberbullying ini? Boleh, Valda? Solusinya tuh mungkin kita bisa kayak melaporkan akun yang membuli tadi itu atau kayak memblokir nih Bu. Oke, menurut Valda memblokir akunnya ya. Oke, Valda, makasih. Selanjutnya ada solusi yang lainnya anak-anak ibu? Saya Bu, Boleh, Skia? mungkin dari korbannya ini dia bisa menutup komentarnya Bu, menutup apa namanya komentarnya biar tidak ada orang lain yang komentar. Oke, berarti dari Saskia nih menutup kolom komentar ya, biar tidak ada yang berkomentar nantinya mau komentar negatif itu. Oke, ada lagi anak-anak ibu? Saya, Bu. Boleh? Nah, kan Bu, pasti dia itu dibully ada penyebabnya kan Bu. Nah, kita lihat dari postingan kita tuh, apakah postingan kita itu yang kita posting sesuai atau bagaimana gitu. Apa sih penyebab kita itu dibully sama orang-orang? Apakah karena postingan kita itu memang tidak sesuai yang sebenarnya atau bagaimana? Jadi kita bisa apa namanya Bu, bisa mengecek lagi kok yang akan kita posting, apakah ini bagus untuk kita posting, boleh untuk kita posting atau tidak gitu. Jadi tuh sebenarnya dari diri kita sendiri Bu, kita lihat dulu apakah yang kita posting ini benar atau tidak gitu Bu, karena itu mengantisipasi terjadinya adanya namanya cyberbullying ini Bu. Berarti dari Aal nih introspeksi diri lah maksudnya ya, untuk sebelum memposting video, lihat video itu bagus atau enggak dulu ya. Ya. Ada lagi anak-anak ibu? Saya Ibu. Boleh. Kalau dari Muti tadi itu sama sih kayak Akia, menonaktifkan komentar-komentar di media sosial. Terus juga kalau misalnya ada orang yang membuli kita di media sosial, kita itu jangan memperdulikan mereka aja, jangan memperdulikan mereka gitu. Kita sesuaikan aja sama diri kita sendiri. Berarti dari Mutiara nih sama seperti Askia tadi, menutup kolom komentar dan percaya diri aja atas apa yang kita bikin video di media sosial. Ada lagi anak-anak ibu? Saya sama sebut kayak tutup kolom komentarnya, terus juga mungkin bisa melaporkan akun yang membuli tadi sih. Baik, dapat ibu simpulkan nih bahwa anak-anak ibu semua sudah paham apa itu cyberbullying, kenapa orang bisa melakukan cyberbullying, apa dampaknya dan solusinya. Anak-anak ibu semua sudah bagus sekali pemahamannya. Nampaknya nih anak-anak ibu sudah mulai kurang semangatnya. Kita ada permainan nih. Apa tuh Bu? Oke, jadi permainannya adalah sambung kata nih anak-anak ibu. Seperti ini. Misalnya ibu nih kan, ibu bilang saya gitu. Terus ibu tunjuk yang ini. Terus nyambung, saya makan. Terus yang satu lagi bilang makan nasi kayak gitu. Paham anak-anak ibu? Paham. Dimulai dari mana? Sebelah kanan atau kiri? Saya Bu. Boleh sebelah kanan dulu. Oke Bu. Hari Farah. Ulang tahunku. Aal. Yang kelima, Muti. Nah, kurang fokus ya, Mutiara. Ulang Oke. dulu. Dari Al tadi. Yang kelima, Muti. Tahun Valda. Bahagia. Oke. Gimana anak-anak ibu? Sudah Bu. Oke, dari yang kita bahas tadi, ibu ingin meminta satu kesimpulan dari anak-anak ibu. Siapa perwakilan dari anak-anak ibu yang ingin membantu ibu untuk menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya Bu. Boleh, Al. Nah, dari yang telah disampaikan teman-teman tadi Bu, dan juga bahwasannya cyberbullying ini merupakan komentar-komentar negatif yang disampaikan oleh pelaku ke korban di media sosial Bu, dimana itu dampaknya nanti bisa berpengaruh ke overthinking, jadi mentalnya berpengaruh gitu. Nah, solusinya itu kita bisa dengan melaporkan si akun pelaku ini Bu. Nah, juga kita bisa juga menonaktifkan komentar-komentar itu Bu. Nah, itu Bu dari saya. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk AA sudah. Sekarang ibu mau nih komitmen dari anak-anak ibu semua. Siapa dulu yang ingin berkomitmen? Saya Bu. Boleh, siap. Jadi komitmen dari saya ketika nanti ada teman yang terkena cyberbullying,
akun itu, terus menyemangati dia. Oke, selanjutnya Saya Bu, boleh Farah. mungkin dari topik tadi yang saya pilih, saya berkomitmen untuk lebih bijak bermedia sosial sih Bu, kayak lebih berhati-hati kalau mau ngasih komen ke orang supaya nanti nggak jadi apa ya, menyakiti perasaan orang tersebut sih Bu. Oke, baik, terima kasih Farah. Selanjutnya Saya Bu, nah kalau misalnya saya ingin menjadi korban ya Bu, mungkin saya maksudnya kalau tadi kan bijak untuk berkomitmen, nah kalau saya ini bijak dalam apa yang saya postingkan nantinya Bu. Jadi saya berkomitmen untuk lebih bijak lagi. Kalau saya tuh posting apapun itu, saya harus survei kembali apakah yang saya posting ini benar atau ada hal-hal yang negatif. Kalau misalnya itu negatif, mungkin saya take down aja. oke, baik, terima kasih Al. Selanjutnya Saya Bu. boleh. Nah, kalau komitmen saya nantinya sama kayak Farah, kita itu harus bijak bermedia sosial. Nanti walaupun kita ada selisih paham sama orang tersebut, tetapi kita jangan berkomentar negatif tentang orang tersebut. Terus juga kita sebagai korban juga harus introspeksi diri atas postingan kita sendiri. Oke, baik, terima kasih Mutiara. Ada lagi anak Ibu? Sama Bu. Sama seperti teman-temannya ya. Oke. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Ibu ingin nih meminta apa perasaan anak-anak Ibu dan kesan atau pesannya. Dimulai dari mana dulu nih? Saya Bu. Boleh Mutiara. Kalau menurut saya dari kegiatan ini seru banget Bu. Jadi dari kegiatan ini saya juga bisa menambah pengetahuan saya Ibu. Oke, dari Mutiara seru dan menambah wawasan ya Bang Mutiara. Selanjutnya? Saya Bu. Oke, Al. Nah, dari kegiatan bimbingan ini Bu, sama tadi sama kayak Kak Muti Bu, saya tuh dapat ilmu baru gitu kan Bu mengenai cyberbullying ini. Terus saya juga dapat kenalan nih Bu kakak-kakak baru karena saya kan paling muda di sini Bu, kelas 10. Ternyata kakak-kakaknya keren Bu, gitu kan Bu. Nah selanjutnya kalau pesannya mungkin Bu bisa di luar ruangan ya Bu. Ini Bu, saya ada rekomendasi di dalam Unri Bu, itu yang alali pokoknya Bu, itu sih Bu. Oke, dari Aal nih kesannya seru juga dan dapat teman-teman baru, kakak-kakak baru nih ya. Bu. Dan Aal berpesan kalau nanti kita di Danau Undri aja melakukan di selanjutnya ya. Bu. Selanjutnya Nenek Ibu? Sama Ibu. Sama. Oke, sama ya Nenek Ibu. Ibu dengar tadi itu bahwa kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya di Danau Unri di jam yang sama juga Nenek Ibu? Sama Iya, Ibu. Bu. Oke, sepakat ya anak-anak ibu di jam yang sama di Danau Undri. Di hari yang sama juga. Oke, di hari Minggu ya berarti. Ya Bu. Oke. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari anak-anak ibu semua yang telah aktif berbicara tadi, menjawab, menanya ya anak-anak ibu. Terima kasih. Mohon maaf nih apabila ibu ada kesalahan kata, gestur ataupun tingkah laku ibu ya anak-anak ibu semua. Baik Bu. Tadi di awal kita mulai dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa ya anak-anak ibu. Siapa anak ibu yang ingin memimpin doa pada hari ini? Boleh ya. Baik teman-teman, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Astia telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam